Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo sebelumnya perkenalkan nama saya Mustika Sari dengan NIM C1E1220030 dari Prodi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jambi. Sebelumnya mohon izin Ibu, teman-teman semua. Di sini saya akan mm, menjelaskan sedikit tentang aplikasi Siapik. Jadi, Siapik adalah singkatan dari Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan, atau Siapik ini adalah aplikasi pencatatan keuangan digital yang dapat memudahkan UMKM atau usaha-usaha lain mencatat transaksi keuangan usahanya. Nah, jadi sebelum masuk ke aplikasi tersebut, jika teman-teman semua belum memiliki aplikasinya, teman-teman bisa langsung saja download aplikasi yang namanya Siapik. Kemudian jika teman-teman tidak ingin mendownloadnya, teman-teman bisa membukanya melalui web, yaitu Siapik Web. Tinggal teman-teman buka aja di Google Siapik Web, kemudian teman-teman klik dan muncullah hasil seperti ini. Nah, jika jika teman-teman belum mempunyai akun, teman-teman bisa daftar dulu. Nah, di sini saya sudah punya akun, jadi saya bisa langsung masuk saja. Jika saya ingatkan sekali lagi, jika teman-teman belum mempunyai akun, teman-teman bisa mendaftar terlebih dahulu. Berhubung saya sudah punya akun, jadi saya bisa langsung masuk. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Kita masukkan username terlebih dahulu. Nah, masukkan passwordnya jangan sampai salah ya. Jadi dari awal tuh kita benar-benar harus mengingat password yang kita buat atau perlu dicatat. Karena ini ya untuk bagi yang sudah mempunyai usaha, aplikasi ini tuh pasti sangat penting jika sudah mengetahuinya. Jadi kalau untuk awal, kan kalau password itu awal. Jadi password ini sangat dibutuhkan. Jika kita lupa password, sebenarnya bisa diubah di sini di lupa password, di bagian lupa password, tapi itu lebih ribet lagi. Jadi saya sarankan dan saya ingatkan untuk teman-teman agar bisa mengingat password yang sudah dibuat atau dicatat. Nah, langsung saja kita masukkan password password saya ya. Langsung kita login. Nah, di sini ini tampilan kalau kita sudah login ya. Di sini ada nama saya, kemudian ada email. Di sini ada daftar usaha, bisa langsung kita tambahkan. Mulai dari jasa sampai ke ultra mikro. Jadi di sini bisa dikatakan lengkap, mulai dari jasa sampai ke ultra mikro. Teman-teman semua bisa memilih usaha apa aja yang teman-teman sudah miliki. Mulai dari jasa, perdagangan, manufaktur, pertanian, peternakan, perikanan, perikanan budidaya, perorangan, atau ultramikro. Nah, mungkin untuk bagian ini sudah ya teman-teman. Langsung saja tunggu ya, kita kembali dulu. Nah, kalau ini mungkin bisa diabaikan terlebih dahulu karena sebelumnya saya sudah mencoba untuk mengerjakan soal di bagian usaha manufaktur dan jasa. Nah, jadi kalau kita sudah punya berbagai usaha, dia tidak akan hilang kalau nggak kita hapus. Dia tetap ada di tampilan awal. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat dulu dari usaha yang sudah saya punya ya. Saya akan jelaskan sedikit demi sedikit. Kita pilih usaha faktur. Nah, di bagian beranda, ini kita pilih bagian halo. Nah, ini tampilan bagian beranda. Kemudian data. Nah, dari data ini adalah
semua data yang sudah kita input dapat kita lihat di sini. Nih, dari mulai data saldo awal hingga data beban lain, terdapat banyak data di sini. Kemudian ke bagian transaksi. Transaksi ada dua di sini, ada penerimaan dan pengeluaran. Di bagian penerimaan mulai dari penjualan, utang, modal, penghasilan lain, penarikan dari bank, pendapatan diterima di muka. Kemudian kalau untuk pengeluaran ada pembelian bahan material, kewajiban, pembelian aset, beban, penghapusan piutang, setoran ke bank, penarikan modal, pemindahan saldo rekening, kemudian beban dibayar di muka, dan stock of name bahan material. Jadi di transaksi ini kita bisa memasukkan atau kita bisa input data. Misalnya saya pilih penjualan ya. Nah, kemudian di bagian penjualan tuh apa yang kita ingin masukkan? Misalnya penjualan barang jadi nih. Nah, tinggal kita pilih aja penjualan barang jadi. Kita pilih bayarnya secara tunai atau kredit. Nanti bakal saya kasih contohnya. Nah, di sini lengkap ya teman-teman, mulai dari metode penjualan sampai ke ini nanti datanya akan muncul di sini sampai ke data ya, dan sampai ke hasil yang data yang sudah kita masukin. Nah, kita keluar dulu ya teman-teman. Kalau ini salah satu contoh dari penerimaan. Kemudian pengeluaran, coba kita pilih beban ya teman-teman. Nah, nah di sini mulai dari beban tenaga kerja sampai ke beban lain-lain ada. Jadi tinggal di diri kita lagi bagaimana kita memasukkan datanya. Jadi kita juga harus berhati-hati dalam memasukkan data ini. Tidak bisa sembarang data kita masukkan. Nanti jika tidak jika ada kesalahan data yang kita input, maka nanti di hasil laporannya kita akan hasil dari data yang sudah kita input itu tidak akan balance. Paham ya teman-teman? Kemudian di bagian laporan, nah di sini ada laporan posisi keuangan neraca sampai ke laporan analisis beban usaha tahunan. Jadi di sini kita bisa pilih salah satu atau beberapa laporan yang ingin kita lihat. Di sini kita pilih dulu laporan posisi keuangan. Nah, karena tadi kan ini usahanya sudah ada ya, saya saya juga sudah memasukkan data dari usaha yang tadi saya buat. Kemudian di sini kita bisa pilih tahunnya, misalnya kita mau lihat di tahun 2023 bulannya bulan Mei. Nah, maksudnya langsung saja kita tampilkan. Oke, ini ada kesalahan ya. Nih contohnya pokoknya seperti ini. Kemudian nanti bisa kita print, kita ekspor PDF atau ekspor ke Excel. Jika sudah datanya benar, semua sudah dimasukkan ke dalam laporan posisi keuangan. Ini jadi di sini untuk mengecek-ngecek laporan yang sudah kita masukkan, laporan keuangan yang sudah kita masukkan. Nah, kemudian pengaturan. Di sini kita bisa mengubah ya. Pengaturan ini bisa lah nanti, pokoknya mulai dari backup sampai ke info perusahaan bisa kita lihat di sini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, aplikasi ini bukan hanya untuk satu usaha. Jadi misalnya teman-teman punya lebih dari 5 usaha, bisa teman-teman tinggal klik ganti usaha dan teman-teman tambahkan lagi usaha baru. Jika teman-teman punya usaha baru, jika usahanya sudah terdampir di sini, sudah teman-teman buat sebelumnya, tinggal teman-teman buka aja, tampillah seperti tampilan yang tadi. Oke, lanjut. Di sini saya akan masukkan contoh ya. Masukkan contoh yang dipaham. Nih, di sini kita, oh ya, sebelumnya mohon maaf, saya tidak dapat menampilkan soal atau data yang sudah saya punya karena ada kesalahan teknis, saya tidak dapat menampilkannya secara langsung. Jadi di sini akan saya sebutkan saja. Masuk ke kita buat usaha baru ya.
Jadi di sini saya akan memilih sektor usaha jasa, kemudian di sini nama badan usahanya saya buat penyewaan homestay, sebentar ya, penyewaan homestay. Kemudian alamat badan usahanya saya buat di Jambi karena saya tinggal di Jambi. Provinsinya juga saya buat Jambi. Ini bebas ya, ini sebagai contoh dulu. Kemudian kabupaten kotanya kita. Nah, ini cukup yang wajib nih yang ada bintangnya itu aja ya teman-teman yang diisi. Tapi kalau teman-teman mau memenuhi semuanya juga boleh. Jika emang itu benar-benar usaha yang sudah teman-teman miliki, ada baiknya teman-teman menginput data-data yang ada di sini. Nah, pemiliknya nama saya. Kemudian KTP-nya kita buat dulu ya. 23456 terus 16 ya. Nah, langsung selanjutnya kita klik submit. Ikutin aja terus teman-teman. Ikutin aja mulai perintahnya dari awal sampai akhir kita masukkan data. Transaksinya kita buat berapa nih? 2023 bulannya kita pilih, oh salah teman-teman, jadi di sini saya sudah punya data saya itu di tahun Januari 2023. Jadi Januari 2 Januari 2023